Official. Ini agak berat nih kayaknya. Oke, ini agak berat, kayaknya bisa langsung lihat ke kamera aja nih. Ini kayaknya langsung klarifikasi di Ku Podcast ya. Belum pernah tayang dimanapun kan? Belum. Tentang. Belum. Oke, silakan. Halo, selamat datang kembali di Ku Podcast. Kita ngobrol santai seputar Nusa Tenggara Timur. Dan di hari ini kita kedatangan tamu dari sebuah band dari Kota Karang. Hai Hip Today. Halo. Ada Kak Gio dan juga Kak Eman ya. Ini cuman berdua Kak? Ya, Kebetulan, wis kompak sekali. Memang cuman berdua atau ada yang lain berhalangan? Sebenarnya ada yang lain, hanya mereka berhalangan, ada yang di luar kota. Jadi yang berkesempatan hadir mungkin hanya kita berdua. Kak Gio sendiri nih di bagian apa sih di bandnya? Saya di vokal. Vokal. Yang biasa suara yang ngerok-ngerok itu ya? Seperti itu. Kalau Kak Eman? Kalau saya kebetulan di gitar. Kebetulan di gitar. Kebetulan Ya, ya, kebetulan. oke. Aslinya sayap kiri dia. Aslinya. Baik Kak, ini awal terbentuknya band Hip Today itu dari kapan? Awal terbentuk dari 2015. 2015. 22 Maret. 22 April. 22 April 2015. Ayo, Maret Maret atau atau April? Maret, Bos. Maret, Bos. Maret, Bos. Tapi tanggalnya benar. 22. Tanggal 22. Ya. Kita sahkan Maret atau April? Maret. Maret 22 Maret 2015. Oke. Sama nama Hip Today-nya itu sendiri, dari mana asal nama Hip Today? Dari kapan nama Hip Today? Apakah pernah ada nama lain atau bagaimana? Coba dijelaskan nih ke kita. Siapa nih yang jelas? Oh, kayak. Sebenarnya nama Hip Today itu nama yang tidak direncanakan, terus nama yang tiba-tiba ada saja gitu. Nama yang tiba-tiba Jadi, ada. kebetulan waktu itu kita mau perform, awal-awal Hip Today mau perform, terus sebelum itu kita latihan tapi kita belum pernah pikir nama, betul-betul belum pernah pikir nama. Terus pas 10 menit mau perform baru ditanya kan, ini bandnya namanya apa? Ini dia yang langsung Hip Today. Sudah, karena padanan katanya menurut kita pas kan Hip Today. Terus kalau diomong juga, diucapin juga kan, Di spell itu. di spellnya Asik. Enak asik ya, enak Hip didengar. Today. Iya, ada Hip Today. Nah, semakin kesini baru kita coba, ini sebenarnya Hip Today ini artinya apa ini nama yang dia bilang. Jadi hip itu kan menggambarkan sebuah keseruan sih, hip hip hura, hip hip hore, hura, itu ya. jadi kayak keseruan. Today kan hari ini, jadi hip today kalau menurut kita kalau di Indonesia kan itu keseruan hari ini. Keseruan hari ini, nggak usah pikir hari kemarin, yang penting hari ini Keseruan hari seru-seru. ini. Jadi sebenarnya nama hip today itu bukan kita yang cari tapi dia yang datang. Dia yang datang sendiri ke band ini ya, band yang tanpa nama ini sebelumnya. Kalau boleh tahu itu perform pertama kali itu perform apa sampai tiba-tiba nyetok Hip Today? Itu pertama kali kita perform di BND. Di BNB. Ya, BND itu. Nah, itu karena waktu itu kita ikut kompetisi band juga waktu itu, jadi Kompetisi band apa nih Kak? ada kompetisi band Road to Road to Sondrenalin. Sondrenalin. Road to Sondrenalin. Yes. Oh. Nah, kemudian band ini genre musiknya tuh apa? Pop juga kayaknya bukan, rock juga kayaknya bukan, terus ada DJ-DJ-nya juga. Campur sari. Campur sari. Emang, silakan. Silakan, Pak Eman. Kalau genre itu bebas sih, maksudnya bebas orang mau bilang Hip Today itu new metal kayak Linkin Park apa Limp Bizkit gitu, apa modern rock. Menurut kita seperti roots yang sudah ada, kayak misalkan roots apa hip rock yang ada di Indonesia ya, kita rap rock gitu. Rap rock. Ya. Oke. Genrenya rap rock. Ya. Tapi kembali terserah orang mau berpikir Ya, apa gitu ya. terserah orang mau berpikir apa. Oh, keren. Nah, kemudian sekarang kakak sibuk apa sih?
Kak Eman sibuk apa sekarang Kak Eman? Saya sibuk. Membesarkan anak. Oh sudah berkeluarga Ya, Kak? berkeluarga. Oh berapa anak Kak? Baru satu. Oke, 2 anak cukup Kak ya? Baru 1. Sibuk sekarang sama apa? Lagi sibuk kejar materi-materi baru buat Tip Today sama kerjaan. Kalau Kak Gio sibuk apa? Sama sih, kita lagi sibuk untuk kejar ada beberapa materi lagu sama untuk album ketiga nanti yang rencananya mungkin di tahun depan atau akhir tahun ini nanti kita rilis. Terus ya sibuk sambil jalan band sambil ada kerjaan juga. Kebetulan saya editing video multimedia gitu. Berarti ini Hip Today sudah masuk album ketiga. Iya. Wow. Berarti dari 2015 sampai sekarang sudah jalan 2 album Kak ya? Iya, dua album. Lebih spesifik mini album. Kalau yang ketiga nanti full album. Oke. Kalau lebih spesifik. Kalau secara umum ketiga. Ini kan yang datang cuman berdua. Sebenarnya formasinya berapa orang? Dari awal, formasi dari awal berdirinya Hip Today itu berapa orang Kak? Dari awal. Dari awal dari 22 Maret 2015. Kalau dari 22 Maret 2015 tuh sebenarnya kita berlima. Jadi ada satu ketika kita mau kayak teman-teman tuh mulai stuck gitu. Aduh, kayaknya masih kosong nih ini. Ada bagian-bagian yang kosong. tertentu Karena yang kosong. kalau kita tambah member lagi, sudah kontaklah si Yosi itu. Dan Yosi juga mau. Member ke-6. Kemudian saat ini 2021 personelnya berapa orang nih? Kan otomatis seperjalanan sebuah band itu kan suka kadang gonta-ganti personil atau kadang bisa bubar gitu kan, amit-amit bubar ya. Ya. Kalau sekarang official Ini agak berat nih kayaknya. Oke, ini agak berat kayaknya, bisa langsung lihat ke kamera aja nih. Ini kayaknya langsung klarifikasi di Ku Podcast ya. Belum pernah tayang dimanapun kan? Belum. Tentang Belum. Oke, silakan. Kalau official resmi kita sekarang sisa bertiga orang, sisa bertiga member, dan yang lain kebetulan bukan mengundurkan diri tepatnya. Mereka memang betul-betul lagi sibuk sama banyak kerjaan, terus memang seiring bertambahnya usia mungkin sudah tidak in di musik lagi gitu. Jadi sebenarnya bukan keluar, mereka tetap masih di dalam kita, tapi mereka bergeser dari member ke tim. Jadi mereka lebih urus Support masuk di dalam support tim tetap ya. di dalam tim. Lebih ke belakang layar ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang keluar, tetapi digeser gitu. Maksudnya kayak berpindah posisi aja gitu. Iya. Dari berenam sekarang jadi Berenam, yang manggung sisa sisa bertiga. ya. Iya. Kak Gio, Kak Eman, sama Big V. oh Big V, kebetulan di Bandung, ya. oh Big V lagi di Bandung ya. Jadi yang member kita yang 3 itu mereka masuk ke dalam tim, mungkin nanti mereka yang urus soal promosi dan lain-lain. Oke. Ya, gitu. Lebih tepatnya seperti itu. Kemudian nih Kak, Ya. selama perjalanan jadi anak band, ada nggak sih kisah yang kayak dibayar cuman pakai nasi kotak atau mungkin tidak dibayar sama sekali? Pokoknya kisah-kisah yang agak sedih-sedih jadi anak band tuh ada nggak sih Kak? Kalau bilang dibayar nasi kotak dan lain-lain, itu menurut saya pribadi mungkin semua orang pernah mengalami gitu. Tapi yang paling buruk itu pernah kita main di Atambua, event pemerintahan. Yes. Itu sebenarnya komunikasinya kurang sih sebenarnya. Kita tidak tahu kalau di bawah panggung itu ada pemerintah, ada pejabat, ada menteri yang nonton. Memang lagi asik-asik main lagu terakhir, semua lepas baju dan tiba-tiba di tengah lagu langsung oke, sekian dan terima kasih. Oh, sama hostnya langsung ditutup acaranya. Langsung di-cut gitu. Di Atambua. Dan kebetulan langsung di blacklist dari acara itu sampai sekarang. Oh iya. Acara apa itu Kak? Kalau boleh tahu. Pariwisata sih.
Udah pariwisata ya. Ya, Cukuplah pariwisata. pariwisata. Oke. Berbau dengan perbatasan, selesai. Kemudian gig yang paling berkesan. Gig paling berkesan kalau saya pribadi sampai sekarang, maksudnya sampai detik ini kalau saya masih Sondrenalin. Sondrenalin ya. Ya. Ayo, kenapa Sondrenalin? Kenapa Sondrenalin? Ya benar. Sondrenalin karena Kenapa? Baru mau karena nanya. karena Hip Today itu di antara 82. band-band raksasa yang ada di Indonesia. Misalnya kita tuh ada di dalam. Walaupun kita kecil tapi kita ada di dalam. Hadir turut Yes. bersama band-band raksasa itu Iya. ya. 82 band, dan itu salah satu festival terbesar Terbesar Asia pertama di Asia Tenggara. Berapa kali ikut festival musik Kak? Hip Today ini? Banyak ya? Nggak bisa Lebih dari kehitung ya? 10 mungkin. Lebih dari 10. Banyak sih. Kemudian yang awal Hip Today mulai itu dari festival, dari lomba-lomba kayak begitu, atau cuma dari panggung ke panggung nih sampai udah berdiri sekarang album ketiga? Nah, ini ada cerita serunya. Ini ada cerita serunya. Itu nyambung sama yang tadi gig yang paling berkesan. Jadi awal Hip Today jadi dan Hip Today terpilih untuk main di Sondrenalin. Iya. Itu sebenarnya kita kesana buat selain buat manggung ya kita mau kayak menikmati, kayak nonton kayak band-band besar gitu ya. Selama ini kita cuma nonton di TV atau kita cuma dengar di kaset. Nah, Nonton konser ya? nonton langsung kayak gitu. Sampai di sana tuh kayak apa? Rubah ketemu Mindset. So, okay, fine. Oke. Rubah ketemu pola pikir untuk kayak maksudnya di Kupang nih banyak orang jago, sonde kalah sama orang di luar ya. Oke. Apa? Kayak Let's go. maksudnya kayak ketong juga bisa tapi kayak ya sudah lah, maksudnya dari situ tuh kayak buka ketong mata. Oh, dari situ ketong tahu itu dia ini harus jadi apa gitu. Ini personilnya semua orang Kupang kok? Iya, Yes. Semuanya, Semua tempat-tempatnya Iya. orang Kupang. Kupang. Oke. NTT Hebat lah, NTT. Maksudnya ketong juga dari situ betul-betul membuka ketong mata. Maksudnya ketong datang sini sepertinya ketong yang awalnya ketong berpikir kalau ketong hanya datang ketong jadi Hip Today hanya untuk main di perform di lomba dan ketong sampai juara bisa main di Sondrenalin selesai sampai situ. Ternyata tidak. Iya. Ketika ketong lihat langsung itu ketong merasa oh ternyata seperti ini. Oh ini harus begini. Dari situ tuh yang mulai meyakinkan ketong. Ketika ketong pulang ada satu orang dia sekarang sudah kembali ke Bandung ya. Musisi Bandung, dia sudah kembali ke Bandung. Dia yang men-trigger ketong gitu. Dia men-trigger ketong untuk mana Besong Pelagu nih? Besong mau dikemanakan nih? Ini si Today ini Orang mau Kupang dikemanakan? juga? Orang Bandung. Oh, orang Bandung. Iya. Tapi pernah di Kupang, ya. Sebenarnya awalnya tuh gini, beta luruskan dari emang sebenarnya ceritanya tuh ketong tuh Hip Today itu awalnya tuh band proyekan, Ya, band yang sengaja dibentuk untuk untuk ikut lomba saya. Jadi kumpul orang, ketong mau bikin lomba nih, ada lomba ketong mau ikut cari personil gitu. Tujuannya satu, selain juara ketong mau nonton konser itu sih. Oh iya. Nah waktu itu lomba tuh kebetulan ketong masih belum punya lagu, masih belum ada kepikiran untuk buat lagu, dan sampai sana kan ada perwakilan dari banyak, dari NTT ada, dari Bima ada, NTB ada gitu. Dan semua tuh dong perform 20 lagu sendiri gitu. Iya. Dong mau 20 lagu sendiri, hanya ketong waktu itu yang masih main orang lagu. Jadi di situ ketong berpikir bahwa wih, sebenarnya kalau mau bilang skill ketong sonde jauh-jauh amat, hanya yang kalah dari ketong, yang kalah dari ketong sonde punya karya itu sih. Jadi itu yang jadi trigger untuk ketong pulang ke Kupang, ya ketong harus mengibarkan bendera indie di Kupang gitu. Ibaratnya begitu. Oke. Keren ya Kak ya. Ternyata cerita di balik Hip Today itu banyak. Nah, tadi balik ke belakang tadi kan personilnya ada sisa 3 nih kan ya. Yang satu Big V lagi di Bandung. Itu ada satu project kah atau ada kerja kah atau sedang melakukan kegiatan lain di Bandung? Lagi ambil studi buat S3. Ambil studi Dia ambil S3. Di S3 mana? di Unpar ya. Oh. Di Unpar kayaknya dia. Itu kalau satu di Bandung, 2 di Kupang tuh kalau mau buat satu karya itu gimana nih collab-nya di Bandung Kupang? Jadi Itu kan kayaknya agak susah ya. sebelum
sebelum mulai apa ngetek gitu, ketong beta sama Gio sama Big V kita apa meeting lah, diskusi lah. Diskusi terus mulai share materi. Dia teknya di sana. Ya, semua online. Kita terbantu sekali sama perkembangan teknologi sekarang. Oh ya. Kayak yang buat liriknya kemudian biasa bukan lirik sih, saya ide dasar lagu. Beta mau bikin lagu soal ini, Big. Ini dep musik nih. Nanti lu kupas bagian ini, beta kupas bagian ini gitu. Jadi oke, bro. Jadi beta ada eman kerja dia punya musik. Setelah itu beta take vokal semua, terus kirim ke Big. Sampai sana baru dia lanjut, dia take sendiri di sana, isi vokal di sana, terus kirim kembali ke kita. Ya. Baru kita masuk ke proses mixing mastering. Ada yang bantu di Bandung ngeteknya? Di Bandung tuh kebetulan ada beberapa teman. Oh ya. Ada beberapa teman. Salah satunya anaknya drummer pas band. Salah satu, oke. Namanya Fedis Muter. Itu dia yang bantu. Gitaris After Coma. Jadi itu dikirim dulu semuanya, nanti baru diedit semuanya, semua itu di Kupang. Di Kupang Ya, semua. Jadi kita proses mixing masteringnya tuh di Kupang semua. Sudah dari kapan nih LDR-an? Insomnia 2017. Oh, dari yang judul lagu Insomnia. Insomnia. Tahu? Oh, tahu dong, kan dari awal kan sudah bilang kalau saya tuh ngefans sama Hip Today karena Makasih. itu yuk. Nah, kemudian nih punya nama gak sih buat fans-fansnya Hip Today? Banyak sih nama. Kebanyakan mereka yang menamakan diri sendiri. Kalau dari Hip Today sendiri buat manggil mereka apa? Kayak tadi kan saya sempat dengar kayak hip hore. Oh, ada yang hip fams itu. Kalau hip fams itu dari kita, terus ada yang Hip Today Clan, ada lagi yang bikin Hip Today Clan. Oh, Hip Today Clan. Iya. Nah, kemudian ini iseng-iseng buka YouTube, lihat Hip Today itu ada mini series Aquarius. Itu apa sih? Itu kebetulan kita proyek kolaborasi sama kawan-kawan dari The Beginner. The Beginner? Iya, The Beginner. Itu mereka lagi buat web series sekarang. NTT juga? Iya, NTT juga. Mereka buat web series, terus kebetulan harus diundang tuh. Pas mereka buat web series, kita pas mau launching lagu terbaru Aku Sayang Kamu. Jadi mereka minta untuk bukan featuring sih, saya lagu kami itu dibuat jadi soundtrack mereka. Jadi original soundtrack Aquarius. Story of Aquarius. Oh. Respect buat kawan-kawan The Beginner. Itu apa? Big V tuh kan pernah ada lihat story-nya videonya di YouTube itu Big V langsung tag di sana baru gabung ke situ ya. Iya, itu bukan datang ke sini tuh ya. Iya, dia dari sana semua, dia tag vokal di sana terus kirim ke kita proses di sini. Udah keluar belum sih episode of Aquarius itu? Oh, itu kita hanya kasih materi lagu kita untuk jadi soundtrack mereka. Kita tidak terlibat. Oh, tidak terlibat langsung. Cuman sampai di soundtrack lagunya. Gitu. Oke, Kak. Banyak pertanyaan ya. Ini Hip Today terinspirasi dari mana ya? Apa dari Bondan kah? Fade to Black? Bondon sebenarnya, bukan Bondan. Oh, Bondon, bukan Bondan ya. Oh, aslinya Bondon saya baru tahu loh. Bondon ya. Oke. Just kidding. Serius baru tahu. Bondan, bukan Bondan. Serius, just kidding. Oke, baiklah. Jadi Hip Today itu terinspirasi dari mana? Banyak. Sangat banyak. Sebenarnya Hip Today itu tidak hanya terinspirasi dari band-band yang genrenya seperti kayak Linkin Park, Limp Bizkit gitu. Luar dalam ya, ada dari Indonesia, ada dari luar juga. Ya. Berbagai genre sih sebenarnya. Tapi mungkin yang orang awam melihat kan kita, oh ini mereka nih hip hop gitu, oh ini alirannya begini. Tapi sebenarnya kita banyak combine beberapa genre itu dalam ini band Hip Today. Dari yang keras sampai yang slow ada semua sebenarnya. Nah, terus kalau saya sendiri Hip Today itu synthesizer-nya itu terinspirasi dari salah satu band Jepang namanya Crossfade, kalau tahu.
Band Jepang. Iya, band Jepang terus wait. Oke. Terus Eman kebanyakan dengar Sausin, dengar apa emang? Blink dan lain-lain. Jadi masing-masing punya referensi musik masing-masing gitu. Punya referensi musik yang berbeda gitu. Kemudian dituangkan dituangkan dalam satu karya gitu. Iya. Jadi corongnya tuh banyak. Gitu. Oke. Kita kembali ke masalah album ya. Iya. Hip Today kan sudah keluarkan mini album, 2 mini album. Iya. Bisa diceritakan sih tentang album yang pertama tuh judulnya apa? Kaeman silakan. Langsung dibeginikan soalnya. EP pertama tuh judulnya Eksplorasi. Eksplorasi. Karena Eksplorasi itu lagu pertama yang Menteri ya. Gio kasih dengar ke Beta, dan Beta ini harus masuk album. Ini harus ketong harus kerja, harus ketong harus remake lagu yang lu suruh buat ini. Kayak ini kan sebenarnya lagu lama nih. Lagu lama yang Gio punya, hanya waktu itu dia buat secara MIDI. MIDI itu kayak elektronik lah, secara elektronik semua. Jadi bilang aduh ini di band pas nih. Jadi kita remake, betul-betul remake semua. Jadilah rampunglah si Eksplorasi. Habis Eksplorasi itu ada Siksa Dosis Tinggi. Siksa Dosis Tinggi itu yang betul-betul Hip Today. Itu yang dikerjakan betul-betul untuk itu Hip Today. Jadi Siksa Dosis Tinggi itu mini album kedua. Bukan. Oh, itu dia masih masuk di mini album pertama. Masih di album pertama. Di album pertama. Oh, jadi dalam Eksplorasi itu iya, ada beberapa lagu. Pas Eksplorasi rilis, ya. Banyak yang bilang, "Ini nanggung kalian buat satu lagu gitu." Iya. Jadi sekalian bikin album gitu. Oke, siap. Jadi itu kita proses kerja sekitar 1 tahun lebih kita bertapa di gua masing-masing, bikin lirik, aransemen dan lain-lain, terus rampunglah si Eksplorasi ini. Dan memang sesuai judulnya Eksplorasi, memang betul-betul kita sangat-sangat bereksplorasi di situ. Karena waktu itu kita masih bingung soal recording yang bagus bagaimana, misi mastering yang bagus bagaimana, alur proses kerja itu seperti apa untuk bikin album ini. Terus betul-betul kita menggali apa yang sebisa kita di situ di Eksplorasi. Jadi memang betul-betul judulnya Eksplorasi seperti apa yang memang kita buat saat itu. Itu asli Hip Today sendiri atau ada bantuan musisi senior mungkin atau orang dari luar Kupang? Kalau Eksplorasi itu kita kerjanya semuanya di Kupang. Kebetulan waktu itu kita dibantu sama salah satu senior musik juga di Kupang, kakak Om Tino Junanda. Ya. Itu ex gitarisnya Mr. X. Dia yang bantu Di proses mixing mastering. Ya, begitu. Itu untuk album pertama ya. Iya, album pertama. Kemudian di album kedua itu judulnya apa, Kak? Album kedua itu sebenarnya apa? Ada sebenarnya semuanya. Ya, ada sebenarnya. Sebenarnya semua cerita di balik itu album. si album Eksplorasi. Iya. Album Eksplorasi yang di apa sih remake lah. Jadi itu album yang sebenarnya tidak terlalu direncanakan sebenarnya. Tidak direncanakan dan Semuanya tanpa ternyata rencana. terjadi. Iya. Baiklah. Jadi kita memang waktu itu ini sedikit cerita kan. Oke. Waktu pandemi itu kita ikut salah satu kompetisi band Levi's Band Hunt 2020. Kita memang kebetulan sudah 3 kali ikut Levi's Band Hunt. Yang pertama kita masuk di 15 besar. Ya. Terus yang kedua kita sampai semifinal. Terus yang ketiga ini di 2020. Kebetulan mereka buka lombanya itu bukan untuk semua orang, tapi untuk alumni saja yang 15 besar, yang pernah masuk 15 besar. Jadi kita masuk di dalam, kita masuk 3 besar, terus mereka kasih project ke kita untuk diselesaikan selama 3 bulan gitu. Kalau kita pikir andaikan kita bikin album dengan 12 lagu dengan proses kerja 3 bulan ini kayaknya tidak mungkin. Iya. Jadi kita bagaimana caranya ya kita meremake ulang lagu-lagu di EP pertama, EP Eksplorasi itu. Terus kebetulan di EP itu juga kita berkolaborasi dengan banyak sekali kawan-kawan DJ. Jadi ada 3 lagu kita tuh yang betul-betul di remake secara total sama kawan-kawan produser dan DJ di Kupang. Kebetulan ada DJ Maron Alexander,
terus ada Naken Acevedo sama DJ DJ Prank. Itu mereka ada 2 orang. Terus ada lagu Eksplorasi itu kita featuring sama salah satu player Sasando di Kupang namanya Rizky Oteas. Terus sama satu lagi kita featuring sama kakak Marinus Kevin. Oh Dan tadi satu lagi. DJ-nya kayaknya hadir di sini ya. Iya. Ya. Nah, salah satu DJ-nya lagi Ada hadir sama sedikit kita di sini penampakan. ya. Oke, itu mungkin nanti. Penampakan. Kurang satu dia. Kurang siapa? Januarta The Go. Oh iya, Januari Oh. The Goat, betul. Kemudian di masa pandemi kayak begini nih Kak, otomatis band manggung dulu kan, baru dibayar kan, mau dapat duit kan. Iya. Lagi pandemi, acara juga nggak ada. Ya. Terus baru kakak-kakak ini kan band indie. Iya. Cara pemasarannya gimana sih untuk kita Kupang kayak begini? Kak Eman, Kak Gio? Pertanyaan yang sulit dijawab, saudara-saudara. Silakan Kak Gio, coba tolong dijelaskan bagaimana cara pemasaran bapak-bapak. Kebetulan pemasaran kita tuh kebanyakan, kalau album pertama itu kebanyakan waktu itu belum pandemi, jadi masih enak pemasarannya dari kawan-kawan, dari tangan ke tangan ini. Terus album kedua ini yang EP dari Konseptualis ini kebetulan kita buat tuh semuanya tuh limited edition gitu. Jadi betul-betul terbatas. Tapi kita bukan jual album saja, kita ada box set gitu, ada di dalam box set itu ada album sama merchandise. Yang merchandise salah satu yang ada kopi sama masker, terus ada baju, stiker, gitar dan lain-lain. Jadi itu memang betul-betul limited edition, hanya 20 box set. Kebanyakan sih yang pesan, yang order itu dari luar sebenarnya. Dari luar kota Kupang ya. Iya. Dan ada CD juga begitu, kebanyakan yang dari luar gitu, dari luar Kupang yang pesan. Ini ada yang unik dari Hip Today. Biasanya band merchandise-nya topi, kalau enggak kaos. Ini kopi. Bagaimanakah ceritanya sampai salah satu merchandise dari Hip Today itu adalah kopi? Kafein dosis tinggi. Bolehkah diceritakan? Ini sebenarnya idenya Eman sih sebenarnya. Dia Banyak ide ya. Dia kan sering compare. Wah, ini band ini kasih keluar ini nih. Kita juga harus kayak gini nanti. Jadi kebetulan waktu itu kita mau bikin box set. Kalau hanya baju, masker dan lain-lain kan umum kan. Iya. Harus ada satu nih yang Orang pick, orang pas ketika orang buka tuh orang lihat. kenapa harus ada ini di Kenapa sini? ada Iya, ini saya gitu? juga berpikir, kenapa ini? Biasanya kaos sama topi. Kenapa Kopi. ini gitu. Terus kebetulan waktu itu dia iseng bilang, "Wih, ini Slipknot nih bikin whisky." Iya. Ada band dari luar namanya ya, Slipknot, mereka bikin whisky gitu. Keren. Terus kita buat apa nih untuk box set? Oh, kita buat kopi saja. Untung kopi ya, bukan Shopee. Sorry. Nah, Oke. jadi ini Arabica Bajau Premium ini kebetulan kita kolaborasi juga sama salah satu brand kopi di Kupang, brand lokal Sombra Kopi ya. Sombra. Mereka Ya. ini ya. Jadi kita kolaborasi sama mereka untuk buat ini. Kafein dosis tinggi. Oh ya, Hip Today X Sombra. Bisa dicoba ya ntar di sini. Siap. Kemudian ada masker Masker. juga. Masker itu dia. Yang lainnya sold out ya. Ya, yang lain soal. Ke podcast dapat ini aja nih ya. Sorry. Oke. Dari semua lagu-lagunya Hip Today yang paling hits, terkenal, yang paling banyak pendengarnya. Sejauh ini sampai terlalu hit sih sebenarnya. Kalau pendengar tuh kebanyakan yang paling booming Ya, sebenarnya. yang paling booming. Yang paling booming itu kemarin Ketong kasih keluar dari Konseptualis Eksplorasi, itu kebetulan itu masuk di salah satu playlist Spotify Asia untuk genre cadas bergema. Playlist cadas bergema itu playlist official dari Spotify Asia, dan dari 50 lagu itu Ketong ada di dalam gitu, Oh, dari jadi- NTT. Dan itu band-band raksasa semua di dalam, Jamrud, Slang, segala macam. Isyana Saraswati juga ada di dalam, Ero, terus ada satu band yang selip itu dari Kupang NTT. Hip Today namanya, asik, keren. Jadi kita bisa dengerin lagunya Hip Today dari Spotify juga ya. ya. Kemudian untuk pernah buat video klip? Pernah. 4 video. 4 video klip lagu apa itu Kak? Lagu apa aja itu Kak? Lagu apa-apa. Eksplorasi, Siksa dosis tinggi, Siksa dosis tinggi,
pembodoan terkini. Pembodoan terkini. Wah iya, sama Aku sayang kamu. Sama Aku satu sayang. video footage Feel the Power. Ah. Ada satu video footage itu di mana video-video dokumentasi Dokumentasi kita. perjalanan, Jadi dibuat dalam satu manggung. video lagi, dalam satu lagu gitu. itu garapnya di Kupang juga. Di Kupang ya. Kalau eksplorasi sama sisa dosis tinggi itu penggarapannya di Kupang semua. Terus pas masuk lagu pembodoan terkini itu kebetulan Big V waktu itu sudah di Bandung. Iya. Jadi prosesnya sama seperti kita buat lagu, itu dia tag video di sana. Di Bandung. Dia tag video di Bandung, kirim ke kita edit, baru launching gitu. Jadi lokasinya dua ya, Kupang sama di Bandung. Sama Kupang sama Bandung. Kalau Aku Sayang Kamu ini kemarin baru 1 minggu atau 2 minggu. 1 minggu. 1 minggu lalu launching itu, kebetulan dia lagi pulang ke sini, terus lagunya pas mau rilis ya udah sekalian kita bikin video klip lagu itu, lagunya Aku Sayang Kamu. Semua tim untuk bantu apa segala macam tentang videonya itu anak-anak Kupang juga atau ada orang luar Kupang? Kebetulan Semuanya? anak Kupang semua. Kebetulan anak Kupang semua. Berarti anak-anak Kupang nih hebat-hebat ya. Tidak kalah sama Tidak orang kalah luar. sama orang luar ya. Kalau video eksplorasi itu yang direct, edit dan lain-lain itu ada orang belakang layarnya kami, dia bisa dibilang personil ketujuhnya Hip Today lah, tapi di belakang layar namanya Rafael M. Beding, dia yang garap video eksplorasi, sama sisa dosis tinggi dia yang direct, terus yang editnya ada om kita tersayang, Om Boni Colin, itu juga di Kupang juga. Terus pembodoan terkini kemarin itu kita sangat-sangat terbantu sama kakak siapa nih? Dia bos nih. Aduh. Kateldo Punai. Oke. Awas dipecat loh. Konsep dari videonya itu dari Hip Today juga. Ya, dari kita semua. Kak Gio sama Kak Eman boleh kasih tahu kita apa sih rahasianya dapat bertahan terus bahkan di masa pandemi seperti ini? Bahkan sudah mau launching lagi album ketiga. Otomatis adalah rahasianya, tips dan trik dari Hip Today. Silakan Bapak Iman duluan. Kalau saya pribadi ya tetap berkarya walaupun tak punya uang. Wow. Tetap berkarya, tetap berkarya meskipun tak punya uang. Wow. Tapi kan, oke. Tapi kan gini loh Kak, Hati maksudnya senang walaupun tak punya uang. Wow. boleh. Oke. Saya sampai dalam bisa ngomong Kak. Tapi kan gini, apa di band indie ini kan seperti ini, ada merchandise kan butuh uang Kak. Iya. Ya kita nggak usah kita rasional lah ya, setiap ada apa yang kita cari di dunia tuh lebih ke uang sebenarnya, semuanya tuh maunya cuan gitu Ya, kan. betul. Otomatis mau ngeband juga mau duit dong, Ya. mau uang ya Ya. kan. Jadi coba Kak Eman lebih terbuka lagi ke podcast. Apa sih rahasianya gitu loh? Nah, gini. Masa cuma mau senang-senang wow gitu doang kan? Wow-nya nanti kalau misalkan uang son masuk kemana mau wow, kopi son ada, masker son keluar cuma wow pakai. Jadi sebenarnya kalau kita jawab simple sih sebenarnya. Oke. Hip Today ini band yang paling sonde peduli soal jumlah viewers, soal jumlah followers, soal apapun itu, karena ketong memang pada dasarnya ketong band yang memang just for fun. Maksudnya ketong bermusik itu untuk senang-senang sebenarnya, ketong prinsip dari dulu. Jadi kenapa ketong bikin baju dan lain-lain, sebenarnya sesimpel ini, ketong cari uang di tempat lain untuk menghidupi ketong pun hidup dan menghidupi band gitu. Jadi musik itu menurut ketong sih sebenarnya kok Hip Today kenapa ketong bertahan sampai sekarang, karena memang Hip Today itu memang just for fun, untuk ketong senang-senang. Soal berkat itu ada, kosonde itu waktu Tuhan. Yang Jujur, penting ya. Hip Today just Tetap for ada. fun. Wow. Wow. Jadi Oke. kayak kemarin waktu corona tuh memang ketong sempat kecewa karena ada 4 titik kota di luar Kupang tuh yang ketong batal main, di cancel gara-gara corona. Itu di luar Kupang 4 kota terus. Oh sorry banget dipotong. Lebih sering manggungnya tuh di luar Kupang ya? Atau dalam Saya Kupang? dibilang begitu sih. Di luar Kupang.
Kenapa? Apa ada alasan kenapa lebih sering manggung di luar Kupang ketimbang dalam kota sendiri? Yang pertama karena memang di Kupang jarang ada event. Terus yang kedua musik kita memang sebenarnya kalau mau bilang main di Kupang bisa-bisa sih. Hanya beberapa kali ketong tolak job karena kayak Hip Today main di ini tapi besok main lagu yang kayak gini. Oh, mereka tentukan lagu untuk Hip Today. Kayaknya band lain lebih cocok ketimbang kita. Oh iya. Lebih tepatnya pendengar musik Hip Today di Kupang tuh masih sedikit. Tapi kebanyakan di luar itu. Jadi kita kebanyakan keluar. Hip Today keluarin fisik seperti CD itu ada itu laku kerasnya di Kupang atau di luar Kupang? Ini penasaran nih. Di luar Kupang lagi. Bukan CD sih sebenarnya. Iya, CD juga di luar, terus kebanyakan jumlah streaming dan pendengar di Spotify itu kalau dicek dari algoritmanya itu kebanyakan dari luar. Oh, kebanyakan dari luar Kupang ya? Wah, mungkin pengaruh, kenapa ya? Sesimpelnya mungkin pengaruh di Kupang orang belum familiar sama apa yang kita buat gitu. Jadi mungkin lebih familiarnya di luar gitu. Mungkin para pendengarku podcast yang orang Kupang, kita harus support band Kupang. Ini band keren banget, sudah apa tadi ikut festival besar juga, pernah main di luar Indonesia. Masih di daratan Pulau Timur tapi di negara sebelah, di Timor Leste. Di Timor Leste. Diundang atau memberikan diri kepada Timor Leste? Waktu itu kita jadi guest star. Kebetulan itu festival musik keras di sana. Iya, sebenarnya ada festival musik tahunan di sana. Yeah. Jadi kita diundang jadi guest star. Sebenarnya tahun ini kita main lagi, hanya gara-gara corona jadi tidak bisa. Wah, menarik sekali. Sebenarnya ku podcast mau todong Hip Today satu lagu, cuman berhubung kita juga alatnya kurang mendukung, kita ganti jadi game saja ya biar seru ya. Siap. Tapi ini rules-nya satu kata yang keluar dari saya harus langsung dijawab dengan cepat. Apapun itu, apapun yang terlintas di kepala keluarin lah, apapun. Satu kata dari saya, terserah jawabannya apa. Oke. Kak Eman atau Kak Gio nih? Oh. Ada 3 pertanyaan sih. Pertanyaan pertama langsung aja kali ya, Kak Gio kali ya. Langsung. Pas pertanyaan keluar langsung dijawab, cet gitu ya. Let's go. Mulai? Siap? Musik. Kelamaan. Apa tadi jawabannya, maaf? Soul. Yes. Kenapa memilih jawaban soul? Karena mungkin tanpa musik kita sudah ada bidang lain yang kita bisa tekuni sebenarnya. Maksudnya iya, kalau sudah ada musik mungkin kita sudah tahu mau bikin apa gitu. Tanpa musik tidak tahu mau ngapain ya. Setengah jiwa hilang lah istilahnya. Oke, setengah jiwa hilang. Pertanyaan kedua. Eman kok betul? Kak Eman. Oke. Harus lebih cepat dari Kak Gio ya. Ini lama. Jangan ketawa. Oke, siap. Ya. Siap. Kupang Ya gitu deh. Kenapa ya gitu deh? Ya gitu maksudnya. Karena kalau di musik hidup enggan mati tak mau. Itu sesimpel itu. Oh, ini butuh penjelasan sih. Panjang kan? Coba dijelaskan. Kupang. Terus jawabannya ya gitu deh. Terus apa tadi, Kak? Hidup enggan mati tak mau. Kenapa? Karena di Kupang kayak musik seperti kita yang notabene indie agak susah. Sedangkan orang Kupang tuh masih di circle yang dimana kayak dong tuh lebih suka musik yang berbau cover apa segala macam gitu lah. Jadi susah didengar apa susah diterima? Susah diterima mungkin 30%, susah didengar 70%. Oke, mungkin itu next episode kali ya baru lebih dijelaskan ya. Sulit ya, berat. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, let's go. Bisa lebih cepat dari yang tadi kan, Kak? Pandemi. Siap. Oke. Coba bisa dijelaskan. Iya, karena memang pandemi ini bikin rugi banyak orang sih. Dari segala lini, bukan hanya musik, dari segala lini pekerjaan.
bikin sial orang sebenarnya. Apakah tidak pernah rasakan sesuatu yang positif di masa pandemi ini? Sedikit pun tidak ada untuk Kak Gio? Biasa saya. Oh bahas tuh. Intinya itu games dari kita sudah dijawab dengan cepat. Respon dari teman-temanku podcast silahkan diberikan komentarnya. Dan sebagai musisi yang berasal dari Kota Karang, apa komentar kakak berdua tentang musik atau tentang band-band lain dari Kota Kupang ini? Global aja sih. Ini maksudnya gimana nih pertanyaannya? Inti pertanyaannya untuk kawan-kawan untuk perkembangan musik di Kupang gitu istilahnya. Ya, untuk perkembangan musik, untuk anak-anak musik, anak-anak bandnya, selera mendengarkan musik. Mungkin ada komentar. Kalau selera nanti kembali ke yang tadi. Beta cuma bisa bilang orang Kupang itu tidak kalah sama orang luar. Khususnya NTT. Kalau ya NTT khususnya Kupang tuh tidak kalah sama orang luar. Secara SDM kita sampai. Ya. Hanya kita tidak didukung dengan lingkungan sekitar gitu. Lingkungan sekitar kita tidak mendukung. Kurang eksplorasi ya. Setuju. Secara skill kita tidak kalah sama luar. Kemudian dari kakak berdua mungkin punya pesan-pesan untuk yang nonton ke podcast episode kali ini, bisa langsung. Bapak silakan Bapak. Silakan Bapak vokalis untuk berikan pesan-pesan motivasi mungkin. Oh jangan motivasi dong, berarti motivasi. Singkat saya mungkin ketong harus bisa tetap hargai ketong punya produk lokal. Karena itu yang membuat ketong bisa jadi ketumpung diri sendiri. Dan jangan takut untuk mengeksplor apapun itu di dalam musik juga. Tetap support talent lokal lah kalau beta. Ya, Sesimpel tetap itu sih. support talent lokal. Oke. Terima kasih Hip Today sudah mau datang ke Podcast. Sama-sama Kak Dewi. Untuk teman-teman jangan lupa di subscribe, di like dan juga di share. Sampai ketemu di episode minggu depan. Jangan lupa di subscribe, di like dan juga di share sebanyak-banyaknya.